Saudara, bertemu lagi kita dalam seri paparan filsafat hukum. Pada sesi ini kita masih meneruskan diskusi bersama dengan Profesor Adrian Bettner dari Universitas Leiden dan Dr. Stijn Cornelis van Hees dari Universitas Bina Nusantara. Adrian terhubung dengan kita dari Belanda, sedang Stijn dari Jakarta. Apa kabar, Adrian? Bagus. Halo Stijn, terima kasih sudah ikut hadir. Ya, terima kasih. Saudara, dalam seri video ini kita sudah berkali-kali menekankan bahwa hukum adalah gejala yang multifaset. Salah satu tugas filsafat hukum adalah berusaha merefleksikan semua gejala tersebut untuk pada akhirnya dapat lebih memahami apa legitimasi dari hukum itu dan apa nilai-nilai yang layak dikandungnya untuk sekaligus bisa dijadikan sebagai tujuan keberadaan hukum tersebut. Nah, salah satu faset dari hukum adalah bahwa hukum merupakan gejala faktual yang muncul dalam bentuk putusan-putusan hukum atas kasus-kasus konkret di lembaga adjudikasi, khususnya peradilan. Namun harus kita akui bahwa selama ini kita di Indonesia belum memberi perhatian yang cukup serius terhadap eksistensi putusan hakim ini sebagai objek pembelajaran hukum. Topik inilah yang akan kita bahas bersama dua rekan diskusi kita. Adrian, sistem hukum Indonesia dan Belanda dapat dikatakan berada dalam satu keluarga yang sama. Biasanya kita meyakini bahwa keluarga sistem civil law cenderung menggunakan pendekatan role-based daripada problem-based. Akibatnya, para penegak hukum termasuk hakim-hakim yang memutuskan suatu kasus di pengadilan akan cenderung kembali ke sumber hukum undang-undang. Dan sedikit sekali yang berpegang pada jurisprudensi. Kerap alasannya karena kita tidak menganut asas preseden yang mengikat. Suasana seperti ini punya konsekuensi tersendiri. Putusan hakim terbilang jarang dikritisi di ruang-ruang kuliah. Bahkan kebiasaan menganotasi putusan juga belum membudaya di kalangan akademisi. Saya pernah bertemu dengan seorang dosen yang tidak setuju apabila dalam tugas akhir mahasiswa, si mahasiswa itu menganalisis putusan pengadilan. Alasannya sangat sederhana, dengan mengatakan bahwa apa mungkin kapasitas seorang mahasiswa dapat menandingi kapasitas seorang hakim, sehingga berani-beraninya mengkritisi putusan. Ini gejala dari ketidakpercayaan diri yang pernah Adrian sampaikan pada sesi diskusi kita sebelumnya. Saya ingin tahu bagaimana situasinya di negeri Belanda. Ini satu masalah yang besar di Indonesia, menurut saya. Dan itu menarik juga. Kalau kita lihat hukum doktriner di Belanda, jadi 90% hukum doktriner Belanda adalah artikel mengenai putusan hakim. Atau barangkali 99%. Jadi maksudnya bahwa hanya 1% dari semua tulisan di Belanda di bidang hukum doktriner ada yang mengenai legislasi saja. Jadi kalau kita lihat praktek hukum doktriner di Indonesia itu jauh berbeda dengan praktek di Belanda. Kita tidak usah membicarakan hukum empiris atau empirical approach law, itu memang hukum doktriner saja. Dan saya kira itu juga menjadi masalah di Indonesia yang tadi saya sebut mengenai ketidakpercayaan diri, itu juga menurut saya berhubungan dengan kondisi ilmu hukum di Indonesia yang justru mempelajari legislasi saja, peraturan perundangan aja, dan tidak memperhatikan apa interpretasi peraturan perundangan itu. Adrian, sebenarnya jika kita benar-benar mencermati bagaimana hakim membuat argumentasi, kita dapat membantah anggapan bahwa hakim semata-mata mengandalkan undang-undang, bahkan untuk perkara pidana. Benar bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan dan akan dibuktikan di pengadilan itu diderivasi dari ketentuan undang-undang. Namun ketika harus menentukan apa premis mayor dari unsur itu, hakim tak selalu mengambil referensinya dari undang-undang. Saya ambil contoh sederhana, unsur dengan sengaja. Pengertian kesengajaan yang sangat populer dan kerap dikutip mengacu pada teori Whelan and Wattens. Teori ini tentu tidak lahir melalui undang-undang, melainkan melalui doktrin. Dan kita dapat menduga siapa pencipta doktrin-doktrin itu. Mereka adalah para teoritisi hukum yang mempelajari bagaimana hukum itu senyatanya berlaku di lapangan. Pada gilirannya, para hakim mengutip doktrin itu berkali-kali dan meneguhkannya sebagai jurisprudensi. Terlihat bahwa pembentukan jurisprudensi ini sebenarnya adalah proses normativitas yang dikreasikan oleh lembaga peradilan.
Proses saling mengisi dan saling melengkapi seperti ini sangat penting untuk dicermati dalam pembelajaran hukum. Itu jelas, itu benar. Dan salah satu contoh yang menarik itu memang kalau kita lihat satu istilah kepentingan anak, misalnya. Jadi kepentingan anak memang ada satu istilah yang dipakai di dalam perlindungan anak. Tapi apa kepentingan anak itu, kita justru bisa menggunakan satu teori yang memang sudah diterima di bidang hukum, tapi kepentingan anak adalah satu hal yang sangat kompleks. Dan saya kira itu penting hakim bisa mengerti kompleksitas itu dalam penafsiran itu. Dan itu justru bahaya kalau hakim hanya menggunakan salah satu unsur dari ilmu sosial itu atau satu teori aja tanpa mengetahui bahwa ada pendekatan lain juga di dalam ilmu sosial dalam hal ini. Dan itu bukan ada satu solusi buat satu masalah saja. Jadi karena itu saya kira itu penting sekali hakim memang tahu sedikit lebih banyak mengenai latar belakang ilmu sosial itu daripada menggunakan satu teori yang willens and wetens misalnya saja. Keluhan bahwa itu hakim ada seorang yang adalah di dalam ivory tower. Menara gading. Itu satu keluhan di Belanda juga dulu, dan saya kira itu sangat berubah sekarang ini. Jadi saya kira hakim memang jauh lebih tahu apa yang terjadi, apa masalah yang muncul di masyarakat, sehingga mereka juga bisa mengadaptasi, menyesuaikan hukum dengan kondisi dalam prakteknya. Saya kira itu memang itu pertanggungjawaban di universitas, di kalangan hakim sendiri, dan di kalangan mahasiswa barangkali juga. Tapi saya sudah melihat, memang ada juga kemajuan di sana. Saya memang melihat, jadi kemarin saya memberi ceramah buat hakim, jadi ada ketua pengadilan, ada juga calon hakim. Jadi semua pertanyaan yang baik dari cakim, bukan dari ketua pengadilan. Jadi saya lihat generasi muda itu sebetulnya lebih mengerti, lebih baik daripada generasi yang memang masih generasi Orde Baru seperti itu. Jadi itu barangkali bukan kesalahan mereka, tapi saya sudah melihat pendidikan hukum dan perhatian buat putusan dan sebagainya lebih baik. Dan memang itu penting juga. Satu langkah yang sangat konkret adalah memang pakar hukum di Indonesia yang menjelaskan, yang mengkritisir, yang menganalisir putusan-putusan yang tidak baik, tapi juga yang baik. Dan kami bisa melihat misalnya di bidang Mahkamah Konstitusi bahwa memang ada banyak putusan yang baik, yang menjelaskan, yang punya penemuan hukum yang jelas, jadi pertimbangan hukumnya sudah baik. Jadi itu bisa menjadi contoh juga. Dan saya yakin mahasiswa Indonesia bisa melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam hal itu. Dan pendidikan yang harus fokus untuk membangun kemampuan mahasiswa untuk melakukan apa yang baik. Dari hasil kajian kami bersama dengan tim karakterisasi di salah satu lembaga tinggi negara, menambah keyakinan saya bahwa putusan-putusan hakim kita yang bagus sangat perlu diberikan apresiasi. Saya ingin mengatakan bahwa dengan bantuan teknologi informasi saat ini, akan lebih mudah bagi para hakim untuk saling belajar dan mengakses putusan-putusan hakim lain ketika mengadili kasus-kasus serupa. Mahkamah Agung kita telah pula membuka akses bagi publik untuk membaca langsung putusan-putusan tersebut. Namun terlepas dari itu, para penstudi hukum tetap perlu mengkritisi putusan-putusan ini dalam rangka mendorong agar makin banyak putusan berkualitas untuk mengisi kekurangan dari sisi regulasi. Dan sudut pandang pengamat menjadi penting di sini karena bisa memberi perspektif lebih kaya. Stein, saya tahu pernah melakukan penelitian untuk penulisan disertasinya di lingkungan peradilan agama di Indonesia. Mungkin Stein dapat menceritakan kesan-kesan. Saya setuju. Saya juga lihat untuk disertasi saya melakukan penelitian di pengadilan agama, dan saya juga melihat bahwa di dalam peradilan agama hakim-hakim memang mencari
putusan-putusan yang mereka menganggap baik dan mereka mengutipnya. Mereka tidak hanya memakai putusan dari Mahkamah Agung, tapi kadang juga dari tingkat yang lebih rendah. Kalau mereka menganggap, dan ya bahayanya putusan-putusan seperti itu menjadi template, itu jadi bahaya juga lagi, karena bisa saja konteksnya beda sedikit, tapi toh ditempelkan di putusan yang lain. Tapi seringkali dipakai dengan cukup baik, dan kelihatan bahwa analisa atau argumentasi hukum yang baik, yang baru, yang ada penemuan hukum dan penyelesaian masalah juga, masalah sosialnya yang ada, bahwa itu dihargai oleh hakim-hakim, dan mereka cari di internet untuk mencari putusan yang cocok dengan kasus mereka. Kalau di lingkungan pengadilan agama yang memang yang mendominasi itu hukum keluarga, dan itu memang cukup terbatas isu-isu yang muncul. Tapi, jadi itu juga menunjuk kepada kepentingan untuk spesialisasi. Jadi kita sudah melihat di kalangan Mahkamah Agung sekarang ada sistem kamar, karena dulu memang banyak putusan Mahkamah Agung pun yang berbeda pendapat satu dengan yang lain. Karena itu hakim yang beda, yang tidak tahu apa hasil putusan yang sebelumnya. Jadi saya kira itu satu langkah yang penting, tapi saya kira itu memang spesialisasi itu di pengadilan bawah itu juga harus dilakukan, sehingga dampak yang positif atau situasi yang positif yang dijelaskan oleh Stein memang bisa diwujudkan di pengadilan umum juga. Demikian diskusi kita kali ini. Kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran hukum akan sangat mencerahkan apabila kita perkaya dengan analisis putusan-putusan hakim. Cara ini juga merupakan bagian dari apresiasi kita terhadap kerja keras para hakim apabila mereka mampu menghasilkan putusan yang berkualitas guna menambal kelemahan produk legislasi. Saatnya juga para akademisi makin tertarik untuk menganotasi dan mengkritisi putusan-putusan tersebut agar putusan-putusan itu makin mudah untuk dipelajari dan dipahami. Sekaligus dengan demikian, kita dapat lebih memahami hukum dalam arti yang lebih hakiki. Terima kasih Adrian, terima kasih Stein, sampai bertemu lagi. bye. Yeah. Okay, bye. Bye.